Terima kasih Bu Tania sudah berkenan hadir di UPT Balidikat KKB Banyumas. Kreativitas itu muncul tidak begitu saja ya. Ya shopping innovation lah. Generasi strawberry itu yang cantik tapi mudah rapuh. Anak zaman sekarang kalau disuruh ngambilin jemuran bilangnya broken home. Bisa gitu ya? Wah. Kalau disuruh belajar bilangnya toxic, strike parents. Hai anak muda, rumah tangga itu rumit. Yang sederhana itu rumah makan misalkan. Jadi harus perlu direncanakan. Oke, mantap. Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini bersama saya telah hadir di UPT Balidikat KKB Banyumas Ibu Dr. Tania Wahyuningrum, Sarjana Komputer, Magister Teknik, Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ya Bu, saya nyebutnya udah bener nih Bu? Benar sih. Oke, mantap. Tadi saya latihannya agak salah nih. Terima kasih Bu Tania sudah berkenan hadir di UPT Balidikat KKB Banyumas. Ini yang pertama kalinya kami bisa berkolaborasi dengan kampus gitu ya. Selamat datang Ibu dan terima kasih tadi sudah menyempatkan waktu memberikan ceramah di kelas kita, kelas pelatihan kepemimpinan pengawas yang pesertanya dari seluruh Indonesia, luar biasa, makanya kami hadirkan khusus Ibu dari kesini. Ibu nih menyambung nih Bu tadi materi di kelas, sepertinya sangat seru sekali saya mendengar dari studio ini. Tadi kalau nggak salah ceramahnya temanya terkait berpikir kreatif dalam pelayanan publik, ya betul ya Ibu, betul. Nah menyambung nih Bu dari materi ceramah itu nih, boleh kira-kira Ibu berpikir kreatif dalam melayani itu maksudnya gimana sih Bu? Atau banyak ide gitu saat kita melayani atau seperti apa? Iya betul. Jadi tuntutan masyarakat yang saat ini informasi berkembang sangat cepat ya. Terus kemudian ada alasan lain, ingin meningkatkan pelayanan, ada kesempatan untuk meningkatkan pelayanan, maka kita dituntut untuk berpikir kreatif gitu. Nah, berpikir kreatif dalam inovasi, kalau inovasi tadi disebutkan itu suatu hal yang baru, atau perbaikan dari yang sudah ada. Gitu dalam pelayanan yang dalam hal ini. Nah itu kita munculkan kreativitas kita untuk meningkatkan layanan dengan inovasi-inovasi yang baru kayak gitu. Oh, gitu. Intinya. Terus gimana sih Bu bayar kita para ASN itu bisa nih berpikir kreatif menciptakan inovasi-inovasi dalam melayani gitu. Kadang kadang sudah penat dengan banyak aktivitas gitu. Kita kadang kurang sempat nih untuk bisa berpikir kreatif. Kira-kira ada tips nggak sih Bu dari Bu Tania biar kita boleh kreatif gitu loh Bu? Oke, kreativitas itu muncul tidak begitu saja ya. Jadi kreatif itu juga berkaitan dengan apa yang kita pelajari sehari-hari, kita bertemu dengan siapa, kita membaca apa, semua informasi atau pengetahuan yang kita miliki, itulah nanti yang akan menunjukkan seberapa tinggi kreativitas kita. Biasanya kreativitas itu tadi sudah disebutkan ada hubungannya dengan kalau dalam tanda kutip kepepet itu langsung kreativitasnya itu muncul gitu. Nah biar banyak ide-ide, kita harus banyak membaca juga. Tak kira lebih banyak kepepet. Lebih banyak membaca. Bener. Banyak membaca untuk menggali ide-ide sih sebetulnya. Membaca shopping innovation lah. Bisa lihat dari aplikasi Sinovik dan sebagainya di beberapa pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah itu bisa dimodifikasi sedikit atau diubah atau dielaborate kayak gitu-gitulah. Itu udah masuk. Iya, banyak membaca, banyak bergaul. Nanti ide-ide itu akan muncul sendiri. Bahkan mungkin ide kreatif itu muncul di saat-saat yang tidak terduga. Oh, gitu. Ya, kayak Archimedes menemukan hukum Archimedes itu kan saat dia mandi. Oh. Ya, terus kemudian kayak
apel jatuh jadi rumus kreativitas itu kan suatu hal yang kita tidak pikirkan sebelumnya ya. Oke, dan ketika mungkin kita kadang juga banyak ide aneh gitu, Mbak. Mungkin apakah itu juga ide-ide yang sekilas muncul itu sebagai ide kreatif, tapi kadang untuk eksekusinya tuh kadang nggak tereksekusi gitu. Banyak kadang ada tuh Bu orang yang banyak ide tapi nggak ada eksekusi. Nah, selain ketika kita punya ide tuh Bu, biar bisa terrealisasi, tereksekusi, kita harus perlu perencanaan atau harus langsung sih Bu? Karena kalau tadi saya pahami, kalau ini pemahaman saya Bu, kalau kepepet itu kan berarti waktunya singkat tuh. Apakah kreatif itu ketika ada ide langsung dieksekusi atau kita harus memerlukan perencanaan dulu gitu? Iya, salah satu ciri berpikir kreatif itu tadi tidak takut dibilang berbeda. Ya, tadi kalau idenya ide gila, ya itu tidak takut untuk dibilang berbeda dan juga sabar dalam kegagalan. Jadi Alva Edison menemukan filamen untuk lampu pijar itu sampai 1000 kali percobaan. Jadi kalau memang ini nggak bisa direalisasikan, ada beberapa kemungkinan memang resource-nya nggak ada, atau memang tidak bisa direalisasikan, atau memang kitanya aja yang kurang sabar. Iya, jadi gagal coba lagi gitu. Mantap Pak, jadi harus banyak membaca, terus sabar, terus mencoba gitu ya. Walaupun kadang sering nih, kadang kalau nggak punya ide, kalau saya ya Bu, kadang kalau pengen mencari ide, kan kadang tuh ada momen gini, saya harus cari ide nih untuk biar lebih inovatif, tapi nggak dapat tuh Bu. Giliran nggak cari, kadang dapat tuh ya, terus lupa, nggak terrealisasikan. Nah kadang gitu, jadi memang harus sabar, dicoba, dan mungkin ada perencanaan juga. Nah Bu, BKKBN kan juga ini sekarang nih lagi seperti ITTP, bergelut dengan remaja. Kalau ITTP kan udah jelas nih mahasiswanya remaja. Jangan bergelut lah, kalau bergelut tuh kesannya gimana ya? Berantem ya? Oh ya, berantem apa ya? Bersinergi, berinteraksi dengan remaja. Kalau ITTP mahasiswanya, kalau kita punya program yang namanya genre itu remaja. Karena kita mungkin belum gak sehari-hari bersama remaja seperti di ITTP, kalau menurut Bu Tenia nih, remaja sekarang itu tuh lebih tertarik ke apa sih yang bisa kita jadikan jalur buat masuk nih program pemerintah nih, biar bisa menggandeng remaja gitu. Oke, ciri mahasiswa atau remaja sekarang itu kan Gen Z ya. Gen Z. Cirinya Gen Z itu mereka itu kreatif. Mereka kreatif dan mereka sangat familiar dengan teknologi. Oke, itu kelebihannya. Tetapi ada kekurangannya di mana Gen Z itu disebut sebagai generasi strawberry. Generasi strawberry itu yang cantik tapi mudah rapuh. Mudah rapuh. Kreatif tapi dia mudah rapuh. Anak zaman sekarang kalau disuruh ngambilin jemuran bilangnya broken home. Bisa gitu ya. Wah. Kalau disuruh belajar bilangnya toxic, strike parents dan sebagainya. Itu istilah-istilah anak zaman now. Tapi sebenarnya mereka orang yang Gen Z itu adalah generasi yang jujur. Jadi kalau dia nggak suka sama sesuatu, dia speak up. Dia berani untuk speak up. Jadi untuk mendekati Gen Z, tentu aja kita harus menyesuaikan. Yang orang tua yang harus banyak belajar sebetulnya untuk menyesuaikan dengan mereka apa maunya dan sebagainya. Gitu ya. Maunya gitu. Nah, biar tertarik nih. Oke, biar tertarik ini kayak curhat ya. Biar remaja tuh ikut tertarik terutama sama programnya pemerintah yang berkaitan dengan kependudukan dan persiapan berkeluarga, walaupun mereka belum akan menikah, cuman menurut kita tuh pandangan tentang kesiapan berkeluarga itu sudah mulai ditanamkan, termasuk tentang menjaga kesehatan organ reproduksi dan lain sebagainya. Sekarang, nah untuk mendekati mereka nih, kalau ada ide nggak di butannya, kita harus gimana sih butannya deketin remaja, mengikuti mereka yang kata butannya kalau pakai kata-kata mereka gampang banget nih, lembek nih katanya. Sekarang kan banyak tuh remaja yang bilang mentalku apa tuh Bu? Kesehatan mental illness ya. Iya gitu-gitu kan. Iya, dengan cara apa nih deketin mereka nih kalau begitu karena katanya lembek? Saya punya remaja di rumah. Anak saya udah SMA. Ya, udah ABG. Masih muda Bu. Udah ABG. Jadi saya banyak belajar dari dia juga. Jadi kalau misalkan ada istilah-istilah baru, dia kasih tahu ini tuh maksudnya ini gitu. Jadi itu yang biasa saya pakai untuk dekat dengan mahasiswa sih.
kayak gitu dengan remaja. Supaya mereka tertarik ya dia harus nyaman dulu. Nyaman dengan mereka tuh nggak suka dinasehatin. Nggak suka dinasehatin. Nggak suka mahasiswa yang zaman sekarang, nggak suka yang harus begini. Itu zaman dulu kita mungkin ya. Nggak terlalu suka digurui gitu. Jadi dianggap sebagai teman aja. Teman ya, bestie kayak gitu. Supaya tertarik ya program-programnya harus menggandeng Gen Z. Jadi mereka maunya gimana sih? Kalau ide itu muncul dari saya yang generasi millennials, mungkin nggak relate. Tapi kalau menggandeng para mahasiswa untuk idenya apa ya? Kalau mereka tuh sangat kreatif, yang kita kadang-kadang nggak kepikiran. Oh ya, oke, kayaknya ini cocok gitu. Gitu. Dia juga sering kali menyapa mahasiswa melalui IG dan sebagainya. Ya, dengan gaya bahasa mereka gitu. Jadi mereka lebih nyaman dengan cara yang seperti itu. Oh, berarti yang pertama tuh kita harus masuk dulu ke dunia mereka ya, biar mereka nyaman dulu, baru kita bisa tanyakan gimana caranya kita mau masuk gitu. Iya Bu, saya punya pandangan tuh. Itu nggak pernah saya terpikirkan. Oh iya, ternyata sekarang nggak suka ya dinasehati. Padahal banyak materi itu isinya nasihat. Kebanyakan materi kan nasihat kan. Oke, nasihat ya kayak gitu. Mungkin nasihatnya dengan cara yang fun gitu. Misalkan, hai anak muda, rumah tangga itu rumit. Yang sederhana itu rumah makan misalkan. Jadi harus perlu direncanakan gitu. Biar nggak terjadi. Oh gitu dengan bahasa mereka. Iya. Kalau mungkin kalau metodenya ceramah, ini berumah tangga ini yang disiapin harus ini, kalau nggak boleh bosan. Mereka nggak mau masuk. Saya juga nggak mau denger yang seperti itu. Akan membosankan sekali. Iya. Oh iya, benar-benar dengan cara mereka. Apalagi sekarang mungkin kata bertanya anak remaja sekarang dekat dengan teknologi, berarti hampir semua aktivitas kalau lebih melek ya begitu ya. Jadi kalau mungkin berbau teknologi mereka lebih gampang akses gitu ya. Betul, dan informasi itu sebenarnya mereka bisa dapetin dari mana aja. Mereka tuh udah akrab dari Google sejak lahir ya. Ibaratnya kita sambil nyusuin anak mainan HP, anak itu udah sangat familiar dengan teknologi gitu. Nah, gitu ya. Makanya sesuatu hal yang hubungannya sama teknologi mereka cepat sekali untuk belajarnya. Gitu. Kalau ya mungkin kalau saya agak masih tanya-tanya ini tombolnya di mana, mereka udah bisa otodidak ya. Iya. Scroll HP, setting bikin akun. Iya. Baik. Nah, teman-teman Banyumas Lover nih, sebagai informasi, BKKBN itu melalui UPT Balediklat KKB Banyumas sudah menjalin perjanjian kerjasama dengan ITTP dan teman-teman mahasiswa ITTP ini sudah banyak berkolaborasi dengan UPT Balediklat Banyumas, sudah banyak karyanya, seperti kemarin membantu membuatkan website, terus ada yang membuatkan game edukasi, terus ada juga yang magang telah membantu kita merealisasikan studio mini ini, bahkan sampai bagaimana cara editingnya yang tadinya kita sangat amatiran langsung posting di YouTube, ternyata harus ada editing, penggunaan dan lain-lain. Nah, nih Bu Tania selaku rektor, kira-kira punya harapan apa sih? Ada harapan apa ke depannya atas perjanjian yang sudah ada ini, ke depannya perjanjian bersama BKKBN ini harapannya gimana? Oke, perguruan tinggi itu punya satu kewajiban untuk menyiapkan kompetensi SDM yang sesuai. Jika tadi sudah disampaikan bahwa keilmuan mereka atau pengalaman mereka, skill mereka berguna untuk BKKBN, saya mendengarnya cukup senang dan appreciate terhadap mereka. Artinya apa yang kita sampaikan di bangku kuliah itu bisa bermanfaat bagi orang lain, masyarakat luas, dan juga untuk BKKBN pada khususnya gitu. Nah, harapan saya ke depan sih PKS itu jangan hanya ada di sekedar selembar kertas aja, tetapi harus ada implementasinya juga. Nah, perguruan tinggi yang baik adalah yang selalu berkolaborasi dengan masyarakat. Kayak gitu. Jadi ada program pengabdian kepada masyarakat itu harus jalan. Salah satunya mungkin dengan pemerintah, yaitu BKKBN gitu. Wah, luar biasa. Wah, saya jadi tidak sabar nih, banyak ada apa lagi. Terima kasih Bu Tania untuk waktunya, untuk informasinya, dan untuk berbaginya. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu. Dan akhirnya saya ucapkan dadah teman-teman Banyumas Lover, sampai jumpa di lain kesempatan.